Dokter yang terhormat, terima kasih banyak yang bisa kami sampaikan kepada Bapak, karena bersedia hadir untuk memberikan visitasi hari ini dan memberikan audiensi kepada saudara-saudara kami di sini. Tadi dapat sedikit pesan dari Pak Silahuddin, itu katanya harus berpantun. Sungai jalan di perantauan, kalau sampai di pantai ada tertib. Walaupun kami di sini adalah orang-orang dengan kondisi yang rawan, tapi insya Allah kami tetap jadi manusia yang produktif. Saya kira itulah sedikit sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus paparan tentang CKD yang akan disampaikan oleh Ketua Vernepri Wilayah Sumatera Bagian Selatan kepada Bapak Dr. Zulkhair Ali, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Kami persilakan. Kemudian Dr. Silahuddin, Dr. Edi, ada Pak Erik tadi dan segenap karyawan dan perawat di HD Rumah Sakit RSUD Prabu Mulih yang kita cintai bersama, para pasien dan keluarga yang sempat hadir pada hari ini. Izinkan tadi dikatakan oleh Dr. Yuhanda kita harus pantun. Nah, ini yang susah ini ya Pak, ya kita nak pantun dulu ini ya. Sungguh harum bunga sedap malam, sungguh indah bunga melati. Izinkan saya mengucapkan salam, semoga kita bahagia di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur alhamdulillah bahwa kita akhirnya bertemu juga di sini. Dan ini sesuatu yang sangat menggembirakan saya, karena saya selalu kalau mengunjungi suatu tempat, ruang HD, instalasi HD, saya ingin justru berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu, baik itu pasien maupun keluarganya. Di samping kita akan berdiskusi sama dokter dengan perawat gitu. Jadi pada hari ini pun kita mengucapkan terima kasih kepada jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Mulih yang sudah memfasilitasi acara kita. Juga kepada Pak Erik yang sudah ngajak saya tadi ngebut, mana Pak Erik tadi ngebut di sini. Ya, tidak lain tujuannya adalah untuk kepentingan kita bersama, gitu ya. Kami ingin, saya kira sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun tadi Dr. Yuhanda mengatakan kita ingin menambah mesin, menambah ini supaya banyak sekali, supaya bisa memenuhi antrean ini. Tapi saya yakin kita sama, Bu, Bapak, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang pengen cuci darah, gitu ya. Dr. Silahuddin, saya kira tidak ada orang datang ke praktek, dok, aku nak cuci darah, ngapo, nagati kan? Nah, banyak kenal. Jadi itu tujuan kita. Saya selalu bertanya begini, mungkin Bapak dan Ibu-Ibu bisa menjawab. Balik ke pertanyaan pertama tadi, ada tidak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang dengan rela, dengan senang hati pengen cuci darah? Nggak hati ya? Biasanya kalau datang selalu ngomong ada jalan lain enggak? Pasti begitu kan? Kalau pacak jangan, itu pasti nomor satu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang kedua, ada tidak bapak-bapak dan ibu-ibu yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan anak cucu aku nanti ada yang cuci darah gitu. Nah, ngerti kan? Nah, jadi sebetulnya tujuan kita ini adalah bagaimana supaya kita jangan sakit ginjal, supaya tidak cuci darah. Nah itu. Tapi itu prosesnya bapak-bapak dan ibu-ibu harus kita mulai sejak dari dalam kandungan. Karena ada
sakit ginjal ini sudah penyebabnya itu mulai dari dalam kandungan. Kalau dia stunting, kalau kesehatan ginjalnya, kesehatan janinnya tidak bagus, ginjal jadi mengecil dari waktu kandungan. Kemudian setelah dia lahir, kan penyebab utama penyakit ginjal kronik ini duo, darah tinggi dengan kencing manis. Ya, nomor 3-nya adalah batu segala macam itu, radang ginjal. Dan itu sudah harus kita cegah sejak dia lahir. Kadang-kadang kita kalau lihat anak gemuk senang kan, padahal anak-anak yang gemuk yang berlebihan itu ini calon diabetes ini. Nah, bapak-bapak kalau marahi anaknya, banyaklah aku makan garam dari kau. Nah, itu darah tinggi kayak sebentar lagi ya. Jadi marah jangan diomongkan banyaklah aku makan garam, lagi darah tinggi laju sakit ginjal ya. Itu intermezzonya. Tapi hari ini kita temanya itu karena kita semua adalah pengidap penyakit ginjal. Temanya adalah bagaimana kita bisa hidup bahagia dengan penyakit ginjal. Karena bahagia ini bukan hanya hak orang yang sehat. Pada dasarnya kita ini semuanya tidak ada yang sehat sempurna. Ada yang sakit ginjal, ada yang sakit jantung, ada sakit reumatik. Ya, ada guru aku dulu ngomong, alangkah banyak penyakit di dunia ini. Benar. Kalau kita lihat buku-buku ilmu kedokteran itu berpuluh-puluh, ya, banyaknya. Nah, kita diberi karunia oleh Allah ya dengan ikhlas sakit ginjal. Ada orang sakit jantung, ada yang kanker, nah, ada yang sakit gigi, ada yang kurap, panu kan, sakit kalau itu. Baik, kita mulai. Jadi kenapa saya katakan saya tanya ini? Karena air molek ini sebetulnya banyak berhubungan dengan Prabu Mulih Pendopo dulu. Karena sama-sama PTSI, Stanpack. Zaman-zaman dulu, Stanpack itu Pendopo langsung ke Lirik dia. Lirik itu masuk bagian air molek di Riau. Nah, jadi banyak ada teman-teman saya di sini, dia pernah bahkan lahir Dokter Dian yang istrinya Dokter Depta, itu dia lahirnya di sini. Di air molek ini di Lirik dia. Ya, itu sekedar cerita saja. Nah, yang ganti slide. Oh, cuma satu slide ya udah. Jadi ini tidak usah diterangkan ini. Nah, ini kira-kira judulnya adalah hidup bahagia dengan dialisis. Ya, walaupun mungkin ada yang bertanya, tidak kena dodok, kami ini saro gitu ya. Tapi bagaimanapun seperti kita katakan tadi, kebahagiaan itu bukan dari orang lain, tapi dari kita nih lah. Kalau kita nak ngomong bahagia, apapun kejadiannya akan bisa bahagia. Baik, nah ini adalah gambar ginjal kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada 2, kiri dan kanan, ukuran normalnya 10 sampai 12. Semakin lama kita cuci darah, ini semakin menciut, kadang-kadang ngeladak katik lagi bekas, ya. Ada mulai turun 10, 7, 5, itu kira-kira seperti itu. Letaknya di belakang, makanya kalau zaman dulu, orang tua-tua ngomong buah pinggang. Nah, buah pinggang, kemudian, dan di situ ada yang namanya nefron, inilah yang berfungsi, yang jumlahnya 1 juta nefron. Inilah kalau dia rusak 1 juta ini akhirnya kita akan mengalami gagal ginjal. Ya, nah pertanyaannya adalah, ini ada sering ditanya umum, kenapa ginjal itu disebut ginjal? Ada yang tahu? Karena dia duo. Kalau sikok diomongin ganjil gitu. Nah, ini fungsinya. Fungsinya yang pertama dia adalah memproduksi urin. Jadi kalau ginjal kita rusak, lama kelamaan kencing kita semakin sedikit, akhirnya ada yang tidak kencing lagi. Banyak pasien nanya, dok, sekarang aku tidak kencing lagi dok. Alhamdulillah, tidak lagi bangun malam. Biasanya kan malam nak bangun nak kencing, ini tidak perlu bangun lagi. Jadi seluruhnya itu kita nikmati baik. Ya, produksi urin. Yang kedua, keseimbangan cairannya. Contohnya adalah kalau kita musim dingin begini, kencing kita akan banyak.
Kalau panas, banyak keringat keluar, kencingnya jadi sedikit. Itu yang mengatur itu adalah ginjal. Ya. Yang ketiga, ini juga sangat penting adalah produksi eritropoietin. Apa dia itu? Hormon untuk membentuk sel darah merah. Karena itu orang yang sakit ginjal, HB-nya cenderung turun. Dan harus disuntikkan EPO. Inilah dia, eritropoietin. Yang keempat, keseimbangan asam basa. Ini yang menyebabkan sesak nafas. Kadang-kadang kalau sudah mulai kita tidak cuci, lupa cuci seminggu misalnya kan, mulai sesak nafas karena ini asam basanya itu berubah, di dalam racun dalam badan kita meningkat, akhirnya kita jadi sesak nafas. Yang keempat, yang kelima adalah vitamin D. Ini berperan untuk tulang. Tadi ada ngomong apa, tulang aku sakit, badan sakit, ya. Ini penyebabnya di sini. Dan yang terakhir adalah regulasi tekanan darah. Karena itu sebagian besar orang yang gagal ginjal tensinya akan naik. Itu. Ada yang turun, ada yang turun. Nah itu pengaturan tekanan darah ini tidak bagus akhirnya. Ada yang ketinggian-tinggiannya, ada yang kerendah-rendah. Ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang mengalami sakit ginjal seluruh dunia ini cukup banyak, 850 juta. Sekarang ini 6M penduduk dunia ini. Jadi lebih kurang 15%. Jadi sebetulnya cukup banyak orang yang sakit ginjal. Jadi bukan hanya kita. Dengan berbagai tingkatan. Ada yang tingkat 3, 4, 5 gitu ya. Jadi memang beginilah kira-kira kondisinya, memang cukup banyak ya. Dan kapan kita disebut penyakit ginjal kronik itu kalau sudah berjalan 3 bulan. Jadi sakit ginjal kita 3 bulan ya, mulai menurun, lewat 3 bulan dia penyakit ginjal kronik. Nah, hanya sayangnya biasanya kita baru ketahuan itu setelah bertahun-tahun. Bahkan banyak di antara pasien-pasien yang ngomong, aku ini tidak kata gejala apa-apa dok. Tahu-tahu pas ketemu dokter, sekedar mual-mual muntah bae, disangkut sakit mah, ternyata sakit ginjal. Kenapa demikian? Karena memang sedikit sekali menimbulkan gejala. Nah ini ya, ini stadium-stadium sakit ginjal. Jadi kalau stadium 1 dan 2 itu biasanya kita anggap normal. Baru mulai dikatakan orang penyakit ginjal kronik kalau dia sudah stadium 3 ini. Jadi fungsi ginjalnya lebih kurang di bawah 60%. Yaitu stadium 3B, stadium 4, dan stadium 5. Kalau sudah stadium 5 itu berarti sudah siap-siap untuk cuci darah. Gitu. Jadi itu. Kalau stadium 3-4 belum perlu. Nah, sayangnya mungkin 60% pasien-pasien itu datang sudah ke stadium 5. Kalau kita ketemu stadium 3, stadium 3B, ada pasien saya yang sudah lebih 25 tahun dia bertahan di stadium 3A, stadium 3B. Karena ketemunya dari awal. Makanya kadang-kadang kalau pasien nanya, dok ada jalan lain, dok? Saya selalu mengatakan, sayang kita baru ketemu sekarang. Kalau kita ketemu kreatininnya masih 2, 1,5, itu insya Allah bisa bertahan. Ya. Ada pasien malah kita pastikan insya Allah bapak tidak cuci darah. Kenapa itu dok? Karena bapak umurnya 70 tahun. Jadi stadium 3A, umur 70 tahun, mudah-mudahan tidak akan cuci darah. Karena lah dipanggil duluan, gitu ya. Oleh penyakit yang lain. Itu banyak, itu karena ada penelitiannya begitu ya. Baik. Nah ini jumlah di Indonesia. Ya 2018 itu lebih kurang 132.000 yang cuci darah baik. Nah, 2020 dia menurun drastis gara-gara COVID. 2020, 2021 jadi banyak sekali saudara-saudara kita yang cuci darah itu tidak cuci darah lagi waktu COVID. Karena juga sudah dipanggil. Nah, sekarang setelah 2022 itu meningkat lagi, ya, meningkat terus sampai sekarang sampai 150.000 lebih. Nah, itu yang dikatakan Pak Direktur tadi, ya. Sebetulnya berapapun mesin ini kita tambah, tidak akan cukup-cukup. Itu. Mesin nambah itu mudah, tapi mendatangkan perawat terlatih, dokter terlatih ini itu yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Bayangkan Dokter Silahuddin ini sampai ke Lahat ini, yang dipanggil Sano, panggil ini untuk
melayani pasien-pasien cuci darah. Dokter Edi tadi mana? Dokter Edi tadi? Wah, Dokter Edi ini sekarang ini sangat bersusah payah dia. Sekolah ngambil subspesialis ginjal hipertensi sampai tergemuk-gemuk. Coba. Nah, itu. Dulu berat badannya cuma 80, sekarang baru 96. Ya. Itu ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengetahui sebetulnya ini untuk anak-anak cucu kita, untuk keluarga kita yang memang tidak sakit, sebetulnya pemeriksaan itu sederhana. Ini gejala yang ini aku tidak akan ngomong soal ini karena aku yakin bapak-bapak dan ibu sudah mengalami ini semua. Ya, jadi buang air kecil menurun, tensi naik, sakit kepala, gatal-gatal, sesak, itu rasanya sebagian besar kita sudah mengalami. Tapi yang sayangnya seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semuanya bergejala. Bahkan dikatakan yang bergejala itu hanya 30%. Makanya banyak orang itu yang aku nih sehat dong, tidak ketik penyakit, pas pensiun periksa darah kena. Itu biasanya. Nah, itu yang sering terjadi, ya. Nah, dan saya katakan tadi sebetulnya penapisan penyakit ini mudah, pemeriksaan itu murah. Apalagi kalau kita BPJS ya, walaupun BPJS tidak menanggung medical check up kan, cuman periksa darah dengan urin. Nah ini periksa lab, darah, urin tahu. Nah cuman sayangnya kita biasanya tidak galak medical check up, takut ketahuan penyakit. Aku lomaklah sekarang tidak tahu penyakit, biarkanlah dia gitu ya. Karena sekali kita tahu penyakit, hati kita susah. Ya susah, banyak pikiran. Oh itu. Padahal seharusnya semakin dini kita ketahui penyakit ini, semakin jauh itu dari mesin cuci darah, ya, mesin hadi. Itu sebetulnya kuncinya seperti itu. Nah, ini ya, ini medical check up, ya. Cuman USG kalau tidak lengkap itu, periksa darah, periksa kencing, selesai. Ya, tahu gitu. Nah, ini pengobatannya, obat-obat yang kita makan itu tensi, obat gula darah, kemudian batasi makan protein itu terapi konservatif namanya, terapi waktu awal. Tapi kalau kita sudah stadium 5, maka kita akan mengalami terapi pengganti ginjal. Inilah yang disebut terapi pengganti ginjal, cuci darah, CAPD, transplantasi. Jadi namanya adalah terapi pengganti ginjal, bukan terapi pengobat ginjal. Jadi saya sering kasih contoh adalah kalau ban mobil gitu, ban motor gitu. Kalau bocornya masih halus atau sedikit, itu bisa kita tambal, bisa jalan. Kalau tahu-tahu robek banyak kena paku, terpaksa kita ganti. Nah, ganti ini bukan nak menyembuhkan ban yang sudah rusak, tapi betul-betul untuk mengganti fungsi ginjal kita yang sudah rusak. Apa yang paling penting itu adalah ini nah, yang bulat ini. Ini yang dialiser namanya. Dialiser itulah yang sama dengan ginjal kita. Kalau yang lain-lain itu penarik, tekanan, pengaturnya. Yang penting ginjal kita itu itulah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nyari mana ginjal bapak sekarang, yang itu nah, yang bulat itu. Ya itu, itulah dia. Nah, sekarang kita cerita terapi pengganti ginjal. Nih, yang paling bagus adalah cangkok ginjal. Ginjal kita rusak, diganti dengan ginjal yang lain. Itu yang paling ideal, tapi sayangnya tidak kate yang nanginjuk ginjal donor. Dan kita tidak boleh membeli ginjal ini, ya. Yang kedua yang paling bagus itu sebetulnya peritoneal dialisis yang melalui perut, ya, CAPD. Nah, ini mandiri, hidup lebih normal, fluktuasi, jadi kita tidak setiap hari 2 kali seminggu ke sini, di rumah baik cukup. Tapi kadang-kadang ada risiko tetap infeksi, ya, infeksi. Yang sekarang kita jalani adalah hemodialisis, dilayani oleh petugas kesehatan, praktis. Jadi tidur baik, tinggal nyucuk sebentar lagi bapak ibu tidur kan. Nah, cuman ada infeksi tetap, ada trombosis, ada 3 kali seminggu dan otomatis kalau yang masih aktif terpaksa dia tidak bekerja 2 kali seminggu. Itu ya. Nah ini cuci darah. Ini yang saya katakan tadi bapak. Ini dia yang mesinnya tadi, anehnya tadi, ginjalnya tadi, ya.
Tapi ini tidak menggantikan seluruh fungsi ginjal. Fungsinya hanya pembuangan. Tadi kita ada fungsi ginjal ada 6. Dia tidak bisa mengatur tekanan darah, tidak bisa menambah darah tadi, sehingga kita harus suntik terus ya. Nah, itu dan tidak bisa mengatur yang tadi gangguan tulang tadi, kekurangan vitamin D. Nah, oleh sebab itu masih tetap kita obati. Oke. Nah, ini uang cuci darah, tidak tahu siapa nih fotonya yang mirip ya. Nah, kalau di luar negeri orang lebih senang duduk. Kalau kita lebih senang pakai tidur gitu. Bukan apa-apa, sana senang sambil baca, sambil apa. Kalau kita kan tidak, sambil menghayal kan. Nah, menghayal, berdoa itu lebih lama tidur. Aku juga lebih senang tidur ya. Nah, ini aksesnya sudah diketahui semua, pasang yang katanya semino segala macam, pasang TDR di sini ya, itu di situ. Hidup bahagia dengan dia hemodialisis. Ini judul kita tadi. Bagaimana cara kita bisa hidup bahagia dengan hemodialisis adalah kalau kita bisa mengetahui dan mempelajari penyakit ini dan mengetahui akibat-akibatnya. Ya. Tapi kalau saya mengatakan kunci hidup bahagia itu bukan ini saja. Yang paling penting kita ikhlas menerima ketentuan Allah. Kita tidak menyesali ngapalah aku ini gitu ya. Tidak. Ini sudah ketentuan kita. Ada orang yang sakitnya lebih berat. Ada juga orang yang sehat bugar pergi ke Palembang tabrak mobil mati. Jadi yang namanya penyakit, yang namanya sekali lagi kita katakan itu banyak sekali ya. Jadi kebetulan memang kita mendapat bagian ini. Jadi kunci bahagia itu tidak lain adalah keikhlasan kita. Ini fungsi ginjal, terapi pengganti ginjal sudah kita pelajari tadi, keadaan yang mungkin terjadi, ini yang kita pelajari selanjutnya. Bagaimana cara makan minum dan masalah yang sering terjadi. Ini. Yang paling sering tadi Bapak ngomong sesak napas kan? Nyeri dado. Nah, ini dia. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama adalah kelebihan cairan. Ya, bengkak, sesak napas, ya, mengas. Itu tidak lain penyebabnya adalah karena ginjal kita tidak banyak lagi keluar, sedangkan kita masih banyak minum, akhirnya kelebihan cairan. Ini cara mengatasi apa? Kita cuci darah sampai badan kering tercapai. Jadi ditanya kan, berapa naik bu? 3 kilo, kita tarik gitu. Nah, kalau kebanyakan kita narik, kaget kram kan? Makanya jangan banyak-banyak lebihnya. Jadi kalau bisa paling banyak lebihnya itu adalah dalam sekali cuci darah itu 2 kilo. Supaya nariknya pun cukup 2 kilo. Itu biasanya. Yang berikutnya ini tadi yang dikatakan penyakit jantung. Mulai dari sesak napas, sakit dado, itu lumrah. Jantung dengan ginjal itu dua beradik lain mak bapak. Ya. Jadi asal lu sakit ginjal, sebentar lagi dia akan sakit jantung. Orang yang sakit jantung lama-kelamaan sakit ginjal. Jadi memang betul-betul berkawannya dia. Nah, ini salah satunya. Ada gangguan iramanya tidak teratur ya, sakit dado. Nah, dalam kondisi ini biasanya dokter akan menganjurkan kita periksa jantung. Diobati juga jantung. Darah tinggi juga menyebabkan sakit jantung. Kencing manis juga menyebabkan sakit jantung. Oke. Ini kurang darah. Tadi kan jelas karena ginjal memproduksi hormon, akhirnya kita harus memasukkan hormon ke dalam darah untuk membentuk darah ini. Ini ya, pemberian hormon eritropoietin dan kalau perlu beri barat besi. Transfusi darah itu sebetulnya pilihan terakhir. Karena transfusi ini memberikan akibat efek samping yang banyak. Jadi idealnya adalah pemberian hormon itu. Selanjutnya hipertensi. Nah, kebanyakan kita adalah hipertensi, tapi sebagian kecil mengalami hipotensi. Hipotensi ini yang paling menakutkan adalah waktu sebelum cuci darah tensinya normal, pas berjalan 1 jam tiba-tiba drop. Itu yang paling menakutkan, bukan hanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita perawat, dokter juga cemas. Kadang-kadang turun itu tidak balik lagi dia. Gitu. Gitu ya. Lah hilang itu. Ngapa diam ini? Makanya bapak-bapak dan ibu diatur mah ini, tidak boleh dalam kamar dewean. Supaya pacak diawasi ya. Apalagi yang tidak ditunggu. Ngapa bapak itu diam baik? Rupanya tidak sadar lagi kan?
Nah, itu jadi makanya jadi galak-galak menyanyi kalau supaya orang tahu kenapa bapak itu dia gitu. Ya, hipotensi. Nah ini tadi aku omong hipotensi tadi kan. Hipotensi salah satu penyebabnya adalah karena tariknya terlalu besar. Kenapa tariknya terlalu besar? Karena naiknya terlalu banyak. Ya, intinya macam itu kan. Itu. Penyakit tulang lah itu. Aku yakin yang tua-tua ini lah mulai sakit-sakit tulangnya, bahkan kalau yang dia sudah cuci darah di atas 10 tahun, kalau kita ukur tinggi badannya itu akan menyusut. Karena sudah mulai terjadi kropos, yang lain-lain ya. Aku ngomong kalau sakit tulang lah tua-tua ini penyakit yang perlu kita syukuri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa itu dok? Ya? Karena penyakit ini hanya terjadi pada orang tua. Kalau kita mati muda udah ketemu penyakit ini, gitu ya. Jadi kita nikmati baik gitu kan. Wong rematik kan, wong tua tidak perlu kena, misalnya seperti itu. Wong prostat, mungkin ada di antara bapak yang prostat kan kencingnya susah. Itu adalah penyakit-penyakit yang dialami pada usia tua. Jadi kalau udah galak sakit itu dosa panjang-panjang umur 30, ayolah gitu ya. Nah itu. Oke. Gangguan pencernaan. Ya, susah mising, sakit pedih ulu hati, itu sudah ikutan penyakit-penyakit itu. Ya, aku sering ngomong kalau wong endak mudah mising, ada mising sekali seminggu. Alhamdulillah Pak, Bapak artinya setiap yang Bapak makan jadi daging galon. Nah, jadi pokoknya jangan susah, jangan berpikir susah, kan kita pengen bahagia ini kan. Tapi di samping itu kita tunjuk obat ini, kita tunjuk obat supaya misingnya lancar. Jadi dosa banyak mikir, karena kalau kita sakit ginjal ini yang keluhannya sudah dari ujung kaki ke ujung rambut, ya, itu susahnya bukan main. Ya, aku melihat itu. Padahal dengan kita banyak berpikir itu, dengan susah itu tidak menghilangkan sakitnya. Lapor baik ke dokter, biar dokter yang berpikir. Ya, dokter Silahudin sampai tukur-tukur berpikir itulah. Mau anu lah gitu. Oke. Jadi kalau dokter Redi tadi sampai tergemuk-gemuk, dokter Silahudin sampai tukur-tukur. Ya. Gangguan saraf. Ya, mulai dari stroke, kemudian saraf tepi, semut-semutan kan, ada yang tidak terasa kakinya, itu banyak berhubungan baik karena penyakit ginjalnya maupun juga karena diabetesnya. Jadi kalau orang-orang diabetes mengalami ini, nah ini gatal-gatal ya. Ada yang pernah mengalami gatal-gatal? Ya, ini kadang-kadang sampai tidak bisa tidur. Setelah diusut-usut ternyata ini terutama bapak-bapak yang tua-tua ini, kegatalan ini ada faktornya karena waktu masih muda dia sering kegatalan. Nah, jadi pas tua melok lagi dia kegatalan kan? Tapi kegatalan terutama karena apa? Karena ureumnya tinggi, karena fosfatnya tinggi. Ini ya, fosfatnya tinggi, racun dalam darah tinggi. Nah ini. Pengobatannya apa? Sering-sering cuci darah. Fosfat ini apa obatnya? Itulah yang bapak-bapak dan ibu-ibu makan, namanya CaCO3, osteokal, kemudian apa lagi namanya? Kalau di sini apa? Kalos. Nah, itu untuk menghambat fosfat ini sehingga tulangnya tidak keropos, gitu ya. Jadi syaratnya adalah itu dimakan bersamaan dengan makan besar, makan nasi, dan harus dikunyah. Kecuali kalau yang masuk dalam kapsul CaCO3 itu tidak perlu lagi dikunyah ya. Kalau dia tidak dikunyah, maka dia akan keluar sama seperti itu di kotoran. Jadi tinggal diembek-embek makan lagi kan. Nah, itu ya. Sama dengan kopi luwak ya. Kopi luwak itu katanya gitu kan, habis dimakan nah keluar. Ya, nah yang tidak kalah pentingnya ini yang paling banyak. Ini yang saya katakan tadi, obatnya sederhana ini. Yang lain adalah kita kembali ke Allah, ya. Faktor psikososial. Dapat dibayangkan mungkin yang masih muda, ya, yang karirnya masih banyak, mungkin nak jadi kepala dinas, menjadi bupati, jadi segala macam, tahu-tahu harus cuci darah, ya. Itu biasanya akan jeblok, depresi, stres gitu. Ya dah, bayangkanlah gitu. Ibu mungkin juga ngerasakan itu kan. Tapi sekali lagi, ya, hal-hal yang seperti ini harus kita atasi. Ya, sekali lagi tidak ada satu orang pun di antara kita yang pengen cuci darah. Tapi kalau kita tidak cuci darah, maka kita tidak akan
bisa mengatasi penyakit ini. Kita bersyukur bahwa sekarang ada mesin cuci darah. Ya, tahun 54 zaman dulu katanya belum ada cuci darah ini, kita kalau sudah sakit ini tinggal berdoa apa ya? Berdukun ya Pak, berdukun langsung sembuh. Itulah yang terjadi. Jadi intinya sekarang bagaimana kita tetap bahagia, tetap hidup walaupun kita cuci darah. Karena kita akan banyak bisa melakukan apapun, ya, bisa akan banyak melakukan. Nah, jadi bagaimana cara kita hidup sehat? Patuhi jadwal. Kemudian usahakan untuk selalu datang pada jadwal yang ditentukan, patuhi aturan yang telah menjadi kesepakatan di unit dan hadir masing-masing. Jadi intinya sama seperti itulah. Jadi kita tidak banyak mikir dan kita berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, sekali lagi tidak ada yang pengen sakit ini, tapi kalau sudah ditakdirkan kita sakit ini, kita harus menerimanya. Ya, cuci darah ini bukan pilihan. Ya. Kalau pilihan itu makan pindang, makan rendang itu pilihan. Aku udah galak gitu. Tapi ini merupakan kewajiban yang harus kita jalani. Ada orang yang harus kemoterapi. Ada yang harus pakai cangkok jantung gitu ya. Nah, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu udah galak cuci darah lagi, pilihannya adalah transplantasi. Diganti dengan ginjal orang yang normal. Tapi sekali lagi, tadi saya katakan tidak selalu mudah untuk mendapatkan donor ini, ya. Baik. Nah, ini bisa banyak minum obat rutin, ya. Itu kira-kira basa-basinya seperti itu. Sebagian besar pasien mengobati protein. Nah, ini sedikit tadi soal protein ini aku bahas terakhir. Kalau kita belum cuci darah dulu, kita harus membatasi makan protein. Mungkin dikurangi, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan daging sapi, tidak boleh makan tahu tempe, gitu ya. Pertanyaannya, aku makan apa dok? Gitu kan? Aku sering ngomong boleh makan tapi tidak boleh banyak. Kalau makan ikan satu boleh makan ikan seluang, gitu ya. 1 limo boleh, gitu ya. Nah, makan telur boleh makan setengah. Gitu. Telur puyuh, telur puyuh, ya. Itu kalau belum cuci. Kalau sudah cuci darah seperti ini, itu justru harus banyak makan protein. Kalau pacak makan telur gitu, 10 ekor sehari. Kayak muncul bisul-bisul banyak kan. Makan ikan lebih banyak. Banyak orang bertanya, dok, ikan apa yang paling banyak proteinnya? Ikan gabus. Kalau tidak galak makan ikan gabus, makan ikan pempek, makan pempek. Yang pempek yang ada gabus, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini makanan rendah kalium, garam dan fosfat. Kaliumnya banyak di mana? Banyak di buah-buahan segar. Buah-buahan segar. Jadi kalau nak makan pisang boleh direbus. Makan ubi rebus. Makan jeruk, nak direbus tak? Makannya tidak usah banyak-banyak. Makan setengah boleh gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Minum cairan lebih sedikit, mengontrol gula darah, konsultasikan dengan dokter, dengan ahli gizi. Ya. Ini batasi minum sudah oke. Pemeriksaan laboratorium secara rutin biasanya akan dilakukan oleh para dokter kita. Nah, yang penting ini merokok. Nah, jadi gini kira-kira Pak, kan ada kalau kita Muhammadiyah rokok haram ya. Kalau NU makruh. Kalau cuci darah ini haram. Karena itulah ada darah tinggi, lah ada gula, lah ada sakit jantung, masih nak merokok juga. Ini aktif istirahat, olahraga, ya. Bahkan dianjurkan sebetulnya ruang hadi yang bagus ini itu ada fasilitas olahraga. Ada contohnya itu ada senam, ada apa-apa di kaki yang bergerak, misalnya gitu ya. Misalnya seperti ada senam sekali seminggu itu akan yang lebih bagus. Dan yang paling penting adalah jadilah diri kita dewe. Jangan kita membayangkan lemaknya uang itu. Uang itu lemak kan loh Pak. Tapi dia juga lemak. Bayangkan kan ada foto itu. Uang yang di mobil bagus, nyingok petani di pondok, woi lemaknya tenangnya gitu ya. Sementara petani itu ngomong, oh lemaknya mobil ini bagusnya. Jadi kalau kita melihat orang terus, bagus lah lo uang itu. Kita ada bini, nyingok bini uang lah lemak pulau gitu kan. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi itu yang tidak boleh. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri, insya Allah maka kita akan berbahagia. Ya, ini kesimpulannya adalah ini. Jadi
Jumlah semakin banyak, risikonya harus kita periksa, pencegahan yang paling penting. Ya. Bagaimana cara pencegahan? Kita harus periksa screening. Kita harapkan kakek, misal bapak ibu ada anak cucu lah mulai umur 20 tahun datang ke dokter Salahuddin, dok tolong periksa dok anak aku di mana. Alhamdulillah sehat. Itu harapan itu ya. Itu tujuannya seperti itu. Sekali setahun cukup. Ya. Kemudian bisa hidup dengan berkualitas dan berbahagia. Edukasi sangat penting dan perlu dilakukan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan. Intinya adalah pengetahuan. Sering-sering baca buku, sering-sering dengar media sosial, tapi yang harus diingat bahwa Bapak dan Ibu, di media sosial itu selain dari banyak ilmu yang sangat berguna, juga banyak ilmu yang sesat. Ya, itu kan ada kan? Wah, ini katanya testimoni, tidak perlu cuci darah, katanya. Wah, tidak perlu. Nah, benar rupanya. Jadi pas dia sakit ginjal, tidak cuci darah, mati dia, tidak perlu lagi cuci darah, gitu ya. Nah, banyak itu. Bahkan saya pernah ngomong, Pak, kalau ada yang memang sakit ginjal yang berat, tidak perlu cuci darah, Pak, dan sehat, aku akan minta seluruh pasien-pasien aku kita ke sana. Karena kami juga tidak senang. Pengen bahwa pasien-pasien ini juga sehat. Nah, hanya sampai sekarang ilmu kita belum nyampe. Ada ilmu stem cell yang bisa mengganti sel-sel ginjal gitu. Itu belum bisa sampai saat ini untuk ginjal. Kalau untuk tulang sudah ada, untuk jantung sudah mengguyur, tapi untuk ginjal belum. Karena apa? Karena sel-sel itu adalah terdiri dari glomerulus tadi. Jadi memang tidak mudah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kita kalau ada yang nak bertanya silahkan bertanya. Kata Dr. Salahuddin kita boleh bertanya sampai jam 5. Kalau perut tidak lapar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang di jalan atau di rumah banyak yang nanya, dulu di sini Pak ya. Nah ini kalau istilah kita kan CDL, selang dekat leher istilah kita Pak. Sekarang saya mau nanya yang ini Pak. Nah Simino, itu aja Pak. Makasih. Nanya Simino nih Pak. Ya. Kalau Simino apa kepanjangannya Pak? Saya itu kalau buang air kecil itu sering keluar sperma Pak. Itu yang ingin saya tanyakan. Sudah tuh kepada kawan-kawan yang ingin saya jelaskan kunci bahagia. Kunci bahagia itu jangan takut di masa depan. Karena yang manusia takutkan itu adalah masa depan. Takut dengan masa depan, takut anak ini, takut dengan itu. Karena masa depan itu punya Allah, bukan punya kita. Terima kasih Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien HD di sini, saya pasien HD dari Palembang, kemudian di sini total lebih kurang 2,5 tahun saya sudah HD. Kemudian saya HD 2 hari sekali, kemudian hari-hari yang lain 4 hari saya melakukan aktivitas saya. Saya kebetulan bekerja sebagai guru mengajar di SMP Negeri 6 Prabu Muli. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak mengenai gagal ginjal ini. Yang pertama mengenai kegiatan olahraga yang benar-benar aman bagi kami penderita gagal ginjal. Kebetulan di sekolah saya itu Pak ada senam bersama setiap hari Sabtu. Waktu awal-awal saya mengikutinya Pak, saya berusaha untuk aktif seperti teman-teman saya. Tapi kemudian yang saya rasakan agak sedikit kelelahan, kemudian mereka terus, saya stop dulu. Kemudian saya ikut lagi, akhirnya beberapa kali saya stop. Tapi tetap saya semangat, senang karena bahagia Pak mengikuti kegiatan di sekolah kan. Nah jadi saya ingin tanya dengan Bapak, ada beberapa kegiatan aktivitas fisik apa yang menurut Bapak benar-benar aman? Karena ada beberapa teman saya menyarankan saya untuk ikut yoga, ada lagi pilates yang katanya jangan terlalu banyak aktivitas fisik Pak begitu. Jadi mohon saran dari Bapak aktivitas fisik apa yang benar-benar aman bagi kami penderita gagal ginjal. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir saya mau
mengucapkan selamat datang Bapak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk visitasi melihat kami semua di sini. Terima kasih Pak. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan karena Bapak benar-benar kelihatannya Bapak senang pantun. Saya mau pantun sedikit. Boleh ya Pak? Boleh ya Pak? Mantap. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kita tidak bisa mengambil sama seperti menginfus. Kalau infus itu yang kita lakukan melalui pembuluh darah yang di perifer, yang di permukaan. Tapi pembuluh darah perifer itu kecil. Makanya terpaksa kita ambil, kalau tidak di paha di sini, mungkin pernah dulu di paha, itu pembuluh darah yang lebih dalam tapi supaya lebih besar, dan pembuluh darah di sini, di leher. Nah, oleh sebab itu kita harus memasang alat. Alatnya itulah yang kita sebut sebagai CDL tadi. Ya. Apa CDL tadi kepanjangannya? Selang dekat leher. Selang dekat leher. Ya, itu kan namanya kan sebenarnya kalau kita ngomong selang itu kateter kan. Double lumen dia itu ada duo lumennya. Jadi itulah gunanya, maka dipasang ke sini. Bisa juga di paha. Di dalam paha di sini ada yang di paha. Bisa juga yang di bawah subclavia di sini. Itu. Dan itu sifatnya bukan permanen. Jadi sebetulnya yang kita pasang di sini itu tidak permanen. Yang permanen itu adalah yang kita sebut sebagai afesan. Afesan ini penghubung antara arteri dan vena. Jadi arteri itu aliran darahnya kencang, vena aliran darahnya kecil, disambung, dihubungkan sehingga venanya itu menjadi pembuluh darahnya lebar dan bisa ditusuk. Makanya tidak perlu lagi di dalam, dia di sini. Nah, apa asal usulnya nama Semino? Semino itu nama orang yang pertama kali melakukan itu, Pak. Kalau tidak salah dia itu Jawa, Mino. Gitu. Jadi panggillah Semino gitu. Nah, itu orang dari Itali namanya Semino, Braccia Semino. Itulah yang melakukan penggabungan ini harus dilakukan oleh dokter bedah. Bahkan ada yang disambung dengan graf juga. Graf itu artinya dicangkok, dibuat ada silikon sehingga ditusuk terus di situ. Itu yang lebih berat dan kita jarang memakai itu. Jadi itu adalah akses untuk mempermudah kita melakukan cuci darah. Kalau itu tidak berhasil, maka kita tidak bisa cuci darah. Harus CAPD. Karena CAPD tidak perlu pembuluh darah. Karena CAPD itu yang menjadi penyaring itu adalah selaput yang berada di dalam rongga perut. Itu kira-kira Pak ya. Kemudian yang kedua, ini yang menarik ini ya. Kalau dia kencing bercampur sperma. Ada wong sehat tuh yang ditakuti sperma bercampur air kencing. Itu yang lebih parah. Dikencinginya istrinya gitu. Itu yang lebih parah. Jadi itu belum pasti betul apakah itu sperma atau tidak. Apakah kadang-kadang kan kalau kita ada infeksi di urinnya atau ada yang kotor di urin, dia mirip-mirip seperti sperma, tapi belum tentu sperma. Jadi ada baiknya kalau memang pas waktu itu bercampur, kita periksa lab. Apakah betul-betul itu sperma atau kotoran atau infeksi, Pak. Gitu. Apakah ada yang bercampur? Ada. Tapi itu biasanya karena ada gangguan di saluran spermanya. Gitu. Jadi saya kira itu tidak bahaya, tidak apa-apa. Ya jangan Bapak misalnya kencing di toilet, tahu-tahu di situ ada cebong, hamil dia Pak. Ini bahaya kita. Itu mudah-mudahan insya Allah nanti kita periksa urinnya ya Pak ya. Nah kemudian yang ketiga tadi dari Ibu ya, olahraga. Sebetulnya olahraga ini kan orang sakit jantung pun harus olahraga. Sebetulnya orang sakit jantung itu yang justru dibatasi aktivitasnya. Kalau orang sakit ginjal yang jantungnya sehat, sebetulnya dia bebas mau olahraga apapun. Bahkan ada gambarnya saya sudah bawa, orang yang sakit ginjal dia jadi pemain bola profesional setelah dia cangkok ginjal gitu ya. Setelah cangkok jadi tidak ada masalah sebetulnya olahraga. Nah, bagaimana kalau memang kondisi kita sekarang ini sebetulnya olahraga yang apapun yang bisa kita toleransi dengan baik. Mau senam boleh, tapi senamnya jangan terlalu high impact, jangan yang bergeraknya. Yang dikatakan tadi
Yoga boleh, karena yoga itu lebih banyak aktivitasnya lebih ringan. Sama sekarang yang banyak yang tai chi, semuanya itu bisa semua, ya. Tapi kalau mau yang aman, Bu, main catur, Bu. Sementara kami ini dari HD dan CAPD mungkin tidak bisa menghasilkan protein yang lebih. Sementara kalau kita genjot dari luar akan meningkatkan urium. Jadi kami minta proteinnya bagus tapi tanpa menghasilkan urium yang berlebih. Jadi mungkin ada suplemen asam amino apa-apa yang dirujuk untuk kami pasien HD. Itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suatu berkah juga Pak. Jadi kalau ada anak cucu gitu ngatoi gitu kan kita tidak ketahuan, kita ketawa-ketawa terus gitu ya. Jadi kita nikmati baik, pokoknya gitu ya. Intinya seperti itu. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Hermanto Ya. tentang CDL ya. CDL ini dia ada dua tipe. Ada yang short term, ada yang long term, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Yang jangka pendek yang langsung ditanam biasanya itu mendadak, mendesak. Kita langsung dipasang. Short term namanya itu biasanya hanya berlaku seminggu sampai paling lama 1 bulan. Kalau yang long term itu dia dibuat tunnel. Jadi dari sini keluar dari sini kan. Itu bisa bertahan sampai 6 bulan, bahkan kadang-kadang sampai setahun. Syaratnya apa? Cuma 2. Tidak infeksi dan lancar. Jadi kalau dia tidak kesumbat, kemudian tidak ada infeksi, itu bisa diteruskan. Kadang-kadang orang yang tidak mau ganti itu ada yang sampai 2 tahun sampai. Tapi biasanya normalnya 6 bulan sampai setahun. Sebelum kita yang permanen yang ini. Yang ini pun tidak selalu juga permanen sebetulnya. Kadang-kadang juga macet, kadang-kadang dia ada percabangan, ada bengkak, ya. Tetap yang namanya buatan manusia itu tidak ganti yang permanen, ya tak? Jadi seperti itu. Tapi itu sekali lagi adalah akses yang kita butuhkan untuk mempermudah tindakan cuci darah, gitu ya. Kalau bapak dan ibu memilih CAPD, itu tidak perlu itu, ya. Tidak perlu pasang semino, tidak perlu pasang akses vaskuler. Kemudian yang kedua tadi ditanyakan soal protein, ya. Untuk yang sudah cuci darah, sebetulnya semua protein itu bagus. Dan jangan mikir soal urium. Karena dikatakan orang-orang yang cuci darah, yang uriumnya rendah, itu berarti gizinya kurang. Nah, jadi kadang-kadang kita senang kan, woi urium kita bagus 60, 70, padahal kita kurang gizi. Nah, jadi biarlah urium kita di atas 100, yang penting secara fisik kita sehat. Itu untuk orang yang cuci darah. Ya. Kalau telur, saya selalu kasih contoh. Telur kan katanya banyak kolesterol. Kolesterol itu kuningnya. Jadi yang harus kita makan adalah putihnya. Jadi kalau makan putihnya baik kan mungkin tidak enak. Campurlah. Kalau kita makan 5, 1, 2 kuningnya, 3 putihnya. Nah, mungkin ibu-ibu bapak-bapak tahu di mana membeli telur yang hanya putihnya. Tahu? Di mana? Tukang roti. Tukang jamu dan tukang roti. Wah, itu. Pasti Pak Alpani banyak berhubungan dengan ibu-ibu jamu ini. Jadi nunggu dia asal uang beli jamu, minta putihnya gratis, gitu kan? Itu intinya seperti itu ya. Kalau makan ikan, aku ini sudah bosan dong makan ikan, biasanya begitu kan? Nah, ya tidak apa-apa, bukan masalah bosan atau tidak. Ini kan untuk buatlah bervariasi, gitu ya. Saya kasih contoh kayak tadi yang kalau kita belum cuci darah kan kita harus membatasi makan protein. Itu tidak makan protein lagi, tapi makan pempek namiko, gitu ya. Itulah mengandung ikan juga. Kecuali pempek dos. Nah, pempek dos yang tidak ada proteinnya. Itu jadi buatlah variasi, protein itu ada di mana dimakan, ya. Di ikan, di kue, di segala macam ya, supaya kita bergizi. Dok, saya ini tidak nafsu makan dok. Ya sering kan lemas dan nafsu makan. Itu harus betul-betul diterapi. Yang paling banyak pasien-pasien HD ini tidak nafsu makan. Penyebab utama tidak nafsu makan itu artinya racun di dalam badan ini masih tinggi. Jadi biasanya sementara 2-3 minggu kita lakukan cuci darahnya 3 kali seminggu untuk mengurangi racun yang dalam badan. Ya, kalau sudah nafsu makan, insya Allah dia akan lebih sehat, akan lebih fit, gitu ya. Saya kira itu jawaban dari saya.
Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab tadi? Sudah ya? Nggak ada. Sudah. Pak ada nanya obat kuat ya? Masih kuat ya. Siapa? Yang kegatalan tadi tidak ditanya. Habis ya, Dok? Ya. Kalau habis, terima kasih banyak. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita semakin sehat. Sekali lagi kita akan tetap sehat dan bahagia walaupun kita harus cuci darah. Itu intinya seperti itu. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, itu karena inilah pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf, terutama saya tadi banyak berkelakar, mungkin ada yang tersinggung gitu ya. Tidak ada niat saya untuk menyinggung siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan sendiri bertemu mantan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa ala sayyidina sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, padamulah kami menyembah dan padamulah kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.